فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. Dukhan. Apa itu dukhan? Di dalam Al-Quranul Karim, antum bisa baca di dalam surah Dukhan. Surah Dukhan ayat yang ke-10 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Yaghshan nas hadza adzabun alim. Rabbana kshif anna al-adzaba inna mu'minin. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun amin." Thumma tawalla anhu wa qalu mu'allamun majnun. Inna kashiful adzab qalilan innakum a'idun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, "Fartaqib, tunggulah wahai Muhammad pada hari di mana langit akan dipenuhi dengan asap yang sangat tebal yang akan meliputi manusia, dan inilah azab yang sangat pedih." Kemudian mereka pun berdoa agar azab itu dihilangkan. "Ya Rabb, hilangkan azab itu dari kami dan kami akan beriman." Kemudian Allah mengatakan, "Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun amin." Bagaimana mungkin menerima peringatan padahal sebelumnya telah datang seorang rasul yang amanah kepada mereka. Kemudian mereka pun berpaling dan mengatakan bahwa rasul itu adalah orang gila. Maka Allah mengatakan, "Sesungguhnya kami yang telah menghilangkan azab, tapi kembali kalian menjadi ingkar. Yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntakimun." Kami akan menghantam mereka dan kami akan membalas dengan balasan yang setimpal. Ikhwatu fiddin, surah Dukhan ini adalah dalil dari Al-Quran tentang adanya asap. Adapun dalam hadis Nabi SAW banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali sittan." Segeralah kalian beramal sebelum datang 6 perkara. Yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, dukhan. Nah, di sini disebutkan dukhan. Yang ketiga, dajjal. Yang keempat, dabbah, binatang yang melata yang bisa bicara ataupun sesuatu yang khusus ataupun yang umum bagi kalian. Kemudian hadis yang kedua, hadis Hudzaifah. Suatu ketika para sahabat sedang bincang-bincang tentang kiamat. Rasul berkata, "Sedang bincang-bincang apa kalian?" Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami sedang berbincang-bincang tentang kiamat." Maka Rasul mengatakan, "Kiamat tidak mungkin tegak sampai kalian melihat 10 perkara yang merupakan tanda-tanda kiamat besar." Kemudian disebutkan yang pertama dukhan, yang kedua dajjal, yang ketiga dabbah, yang keempat terbitnya matahari dari barat, yang kelima turunnya Isa bin Maryam, yang keenam Ya'juj dan Ma'juj, yang ke-7 terjadi gempa dari arah timur, terjadi gempa dari arah barat, terjadi gempa di Jazirah Arab, dan yang terakhir yang ke-10 manusia akan digiring oleh api yang berasal dari negeri Hijaz ataupun Aden, Yaman. Ini 10 tanda-tanda kiamat besar. Nanti saya akan sebutkan tertibnya. Di dalam hadis Hudzaifah ini ada 10 perkara. Pertama dukhan, yang kedua dajjal, yang ketiga dabbah, yang keempat tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, yang kelima turunnya Isa bin Maryam, kemudian yang keenam Ya'juj dan Ma'juj,
yang ke-7 gempa dari arah timur, yang ke-8 gempa dari arah barat, yang ke-9 gempa di Jazirah Arab, dan yang ke-10 keluarnya api yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka di Syam. Itu namanya tanda-tanda kiamat besar. Ada 10 ini. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Jarir dan At-Tabrani dengan sanad yang baik, inna rabbakum anzarakum salasa, Rabb kalian telah memberikan peringatan kepada kalian tentang 3 perkara. Yang pertama, dukhan yang akan mengambil seorang mukmin seperti pilek, tetapi ya'khudul kafir. Kalau sampai kemudian dukhan ini mengenai orang kafir, fayantafikhu, kemudian dihirup dia, yakhruj min kulli masma'in minhu, maka akan keluar asap dari telinga-telinga mereka. Dalam riwayat dari hidung mereka, dari mata mereka, bahkan dalam riwayat dari dubur mereka. Bahkan dalam riwayat bahwa apabila asap itu melanda mereka, maka kepala-kepala mereka akan terbakar. Sampai sedemikian. Dan tidak perlu saya sebutkan semua hadis-hadisnya. Kemudian sekarang apa sih dukhan itu? Apa sih makna dukhan itu? Dukhan itu dalam bahasa Arab artinya adalah kalau ada kayu yang dibakar kemudian asap yang mengepul ke atas, itu namanya dukhan. Makanya orang yang merokok disebut tadkhin. Dilarang merokok artinya mamnu'ut tadkhin. Ya. Itu secara bahasa. Ataupun orang Arab mengatakan kalau ada debu yang naik ke langit, maka mereka mengistilahkan dengan kalimat dukhan. Itu secara bahasa. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, khamsun qad madaina. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, 5 perkara sudah berlalu dari kita. Yang pertama al-lizam, yang kedua ar-rum, yang ketiga batsyah, yang keempat al-qamar, dan yang kelima dukhan. Pertama lizam, artinya lizam itu kehancuran bagi orang-orang kafir di Badar. Dan Allah mengatakan faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Kemudian yang kedua Rum, maksudnya adalah Romawi yang mengalahkan Persia, yang sebelumnya Persia mengalahkan Romawi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ghalabatir rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan seterusnya ayat ini bahwa Romawi mampu mengalahkan Persia sebelumnya Persia mengalahkan Romawi. Kemudian batsyah, juga kehancuran orang-orang musyrik di Badar. Kemudian al-qamar, bulan, maksudnya bulan terbelah menjadi 2. Kemudian dukhan. Dukhan ini juga sudah terjadi. Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kapan itu? Ketika orang-orang musyrik melambat-lambatkan untuk masuk Islam. Kemudian Rasul berdoa, ya Allah timpakan kepada mereka pacaklik selama 7 tahun seperti pacaklik Yusuf. Akhirnya betul-betul ditimpakan pacaklik. Maka datang Abu Sufyan kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah dan supaya Allah mengangkat pacaklik itu. Saking tidak adanya makanan, saking tidak adanya minuman, sebagian mereka hampir mati kelaparan. Kemudian mata mereka berkaca-kaca melihat ke langit itu seolah ada asapnya. Itulah yang dimaksud dukhan, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka di sini maksudnya adalah karena tidak ada hujan, otomatis apa? Tanah-tanah yang ada di bumi ini mengepul ke langit, terbawa angin, terhempas angin, sehingga di langit itu kayak ada asap. Itulah dukhan, pernah terjadi di zaman Nabi SAW menurut Abdullah bin Mas'ud. Kan nanti ada khilaf tentang masalah ini.
Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa bukan itu yang dimaksud dukhan. Tapi dukhan itu adalah asap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, asap yang sangat hitam yang akan meliputi satu dunia selama 40 hari. Seorang muslim pun akan pilek dan pusing walaupun sedikit. Tapi orang kafir banyak yang meninggal, tidak tahan dengan sakitnya asap itu. Bayangkan 40 hari asap itu akan turun dan menyelimuti seluruh dunia, masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar, ke gua-gua, ke gang-gang, sehingga semua orang menghirup dan tidak ada yang tidak menghirup. Jadi sangat mengerikan. Makanya dukhan itu termasuk alamat kiamat besar.